Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 266. Ledakan. Fang Yu terjatuh di atas batu besar di luar gua, menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini begitu kuat, sehingga jika itu adalah orang biasa, lubang berdarah akan langsung keluar dari dadanya. Mata Fang Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kerangka yang telah melewati bertahun-tahun ini tidak hanya bisa berdiri dan meninjunya, tetapi pukulan ini juga akan sangat kuat. Namun, hanya dengan pukulan ini Fang Yu dapat menyimpulkan, bahwa kerangka ini bukanlah sisa-sisa yang abadi. Paling-paling, itu hanyalah sisa-sisa seorang biksu di masa kesusahan besar. Fang Yu berjalan keluar dari depresi batu besar dan berjalan ke dalam gua lagi. Pada saat ini, kerangka itu kembali ke keadaan normalnya, duduk di dinding batu. Sampai Fang Yu perlahan mendekat, kerangka itu sekali lagi memancarkan aura menakutkan, dan semburan cahaya perak muncul di tulangnya. Sepertinya, fungsinya untuk melindungi benda-benda di dinding batu. Ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal baik di dinding batu itu. Fang Yu dengan cepat berjalan ke kerangka itu, mengulurkan tangan kanannya lagi, dan meraih dinding batu. Klik, sama seperti sebelumnya, kerangka itu berdiri dengan cepat, mengepalkan tulang tangannya, dan menghantam dada Fang Yu. Kali ini, Fang Yu mendapat peringatan dini dan mengangkat dinding tangan kirinya untuk memblokir pukulan itu. Ledakan, terdengar suara teredam. Kamu tidak bisa menghentikanku, Fang Yu berkata, dan pada saat yang sama, dia meraih dinding batu itu dengan tangan kanannya lagi. Skeleton bereaksi sangat cepat, segera mengangkat tulang tangan kirinya dan menjepit lengan kanan Fang Yu dengan kuat. Mata Fang Yu sedikit menyipit, meningkatkan kekuatannya. Namun lawannya masih memegang tangan kanan Fang Yu dengan kuat. Mata Fang Yu terkejut, dia telah menggunakan hampir 50% kekuatannya. Tapi kerangka ini masih bisa menahannya. Ini telah melampaui biksu manapun yang ditemui Fang Yu dalam 2000 tahun terakhir. Menarik, sedikit kegembiraan muncul di wajah Fang Yu, dan kekuatan di tangan kanannya meningkat 10% lagi. Kali ini, kerangka itu akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan langsung melepaskan tangannya. Tangan kanan Fang Yu langsung membentur dinding batu. Saat ini, seluruh dinding batu tiba-tiba berubah menjadi cermin. Fang Yu bisa melihat dirinya di cermin dan tinjunya yang hendak menyentuh cermin. Detik berikutnya, tinjunya membentur cermin. Pukulan ini bertabrakan dengan tinju di cermin. Ledakan, seolah-olah dia benar-benar bertabrakan dengan tinjunya sendiri. Fang Yu merasakan kekuatan besar datang dan mundur beberapa langkah. Fang Yu memandangi dinding batu cermin di depannya dengan sedikit terkejut. Dinding batu ini kemungkinan besar adalah senjata ajaib. Atau mungkin itu lingkaran sihir. Singkatnya, ini bukan dinding batu biasa. Saya tidak menyangka, gua yang tampak biasa ini memiliki begitu banyak mekanisme perlindungan. Suasana hati Fang Yu menjadi semakin bersemangat. Semakin banyak mekanisme perlindungan yang ada, semakin berharga barang yang tertanam di dinding batu. Tianxingmen, di atas menara. Kepala sekolah Zeng tampak muram saat dia melihat tablet batu bercahaya di depannya. Kedua tetua yang diutus tidak kembali, dan mereka jelas dalam masalah. Namun, pembatasan di lembah kejatuhan abadi masih dilanggar. Sial, siapa itu? Tuan Zeng sangat marah dan mengertakkan gigi. Tuan Zeng, jika anggota Anda tidak dapat menangani orang ini, biarkan saya yang melakukannya, kata Uskup Yuan dengan sungguh-sungguh. Kepala Zeng memandang Uskup Yuan dan berkata, apakah Anda punya ide? Tentu saja, ruang lingkup formasi pengorbanan darah mencakup seluruh lembah kejatuhan abadi. Selama orang ini tidak meninggalkan lembah kejatuhan abadi, saya dapat menangkap auranya dan mengekstraksi jiwa darahnya, kata Uskup Yuan. Kalau begitu, aku akan merepotkan Uskup Yuan, kata kepala sekolah Zeng dengan ekspresi lega. Pada saat ini, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, sesosok muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru, dadanya penyok dan dagunya penuh darah. Wajahnya sepucat kertas dan dia jelas terluka parah. Penatua Chang.
Melihat lelaki tua ini, ekspresi Tuan Zeng berubah drastis. Itu adalah salah satu dari 2 tetua yang dia kirim untuk menangani mereka yang melanggar larangan. Zhang, kepala, Penatua Chang bahkan tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Kepala Zeng segera melangkah maju dan membantunya berdiri. Penatua Chang, apa yang terjadi? Siapa pihak lainnya? Kepala sekolah Zeng tampak jelek dan bertanya berulang kali. Penatua Chang dan Penatua Xiao lainnya adalah orang-orang di Sekte Tianxing, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah dia. Tetapi sekarang, Penatua Chang terluka parah, dan Penatua Xiao belum kembali. Apa yang telah terjadi? Yah, itu adalah seorang pemuda, bernama Fang Yu, yang sangat kuat, jadi berhati-hatilah, kata Penatua Chang dengan susah payah. Di mana dia sekarang? Kepala Zeng bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia berlari ke depan di pegunungan, sepertinya dia ingin mencapai bagian terdalam lembah kejatuhan abadi. Setelah mengatakan ini, Penatua Chang tidak dapat lagi bertahan dan pingsan. Bagian terdalam dari lembah kejatuhan abadi. Mungkinkah? Jantung kepala sekolah Zeng berdetak kencang dan dia menoleh untuk melihat tablet batu di belakangnya. Pada saat ini, tablet batu itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Menurut akal sehat, meskipun ada yang melanggar larangan tersebut, cahaya tablet batu ini tidak akan terlalu kuat. Alasan dari reaksi cahaya yang terlalu kuat tersebut adalah, karena pihak lain tidak hanya melanggar batasan, tetapi bahkan mungkin, telah membobol area terlarang. Mungkinkah dia sudah sampai di tempat itu? Ekspresi Tuan Zeng berubah drastis, dia menoleh ke arah Uskup Yuan dan berkata, Uskup, saya harus pergi ke sana secara langsung, dan saya serahkan ini kepada Anda terlebih dahulu. Ekspresi Uskup Yuan juga sama seriusnya. Tidak boleh ada kesalahan dalam event besar yang mereka laksanakan hari ini. Kalau tidak, akan menimbulkan bencana. Tuan Zeng, karena situasinya di luar dugaan, saya harus mempercepat pengorbanan darah. Jika tidak, saya mungkin akan mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi, kata Uskup Yuan dengan sungguh-sungguh. Kepala sekolah Zeng mengangguk setuju. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan harta karun alam apapun. Lakukan saja apa yang kamu mau, kepala sekolah Zeng berkata dengan mata dingin. Singkatnya, kita tidak boleh membiarkan siapapun meninggalkan lembah kejatuhan abadi hidup-hidup. Cakram pencari Yin masih mengarah ke depan, tapi ada jalan buntu di depannya. Tim Sekte Yinsa mencapai bagian terdalam dari lembah kejatuhan abadi. Ada barisan pegunungan di depan mereka, dan mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Namun, cakram pencari Yin di tangan wanita itu masih mengarah ke depan. Tanggapan terhadap bagan pencarian Yin cukup kuat. Maksudnya ada di balik pegunungan. Tapi di depan kita ada bebatuan yang sangat curam, bagaimana cara mendakinya? Wanita itu berbalik, memandang bawahan di belakangnya, dan memerintahkan, kamu, cobalah mendaki gunung. Ya, pelindung hebat. Bawahan itu merespon dan pada saat yang sama berlari menuju batu di depan. Budidaya bawahan ini berada pada level master setengah langkah. Jika tidak ada batasan pada batu di depannya, dia seharusnya bisa memanjat dengan mudah. Namun hal itu menjadi bumerang. Bawahan ini baru saja menginjak batu dan melompat 2 langkah. Ketika dia melompat lagi, dia seperti ditekan oleh suatu kekuatan dan tubuhnya terjatuh. Ledakan. Pria itu jatuh ke tanah di depan wanita itu, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Pelindung Agung, ada batasan di pegunungan ini. Bawahan itu bangkit dan berkata kepada wanita itu. Wanita itu mengangkat kepalanya dan memandangi bebatuan terjal di depannya, matanya dingin. Saya telah datang ke sini, dan saya juga tahu bahwa sisa-sisa abadi yang legendaris mungkin ada di balik pegunungan. Jangan pernah menyerah. Wanita itu berbalik dan memandangi belasan pria di belakangnya. Berikan saya semua keterampilan kultivasi Anda, dan saya akan mendaki pegunungan ini sendirian, kata wanita itu. Saya mengerti, pelindung agung. Semua bawahan Sekte Yinsa menjawab pada saat yang sama. Kemudian, wanita itu berdiri di sana dengan tangan terkatup. Para pria di depannya semua bermeditasi di tempat, melantunkan mantra. Setelah beberapa saat, gumpalan energi hitam muncul dari para pria ini, dan semuanya mengalir menuju tubuh wanita itu. Gelombang gelap udara mulai mengembun di sekitar tubuh wanita itu. Pada saat yang sama,
Aura kultivasi pada tubuh wanita terus meningkat. Di lembah kejatuhan abadi, Su Lengyun memimpin sekelompok murid keluar dari hutan. Di depan mereka ada mata air yang jernih. Saat itu sudah jam 2 siang, dan matahari bersinar terang. Saat itu masih sepi. Ayo istirahat sebentar di sini, kata Su Lengyun. Guru, kapan kita bisa pergi dari sini? Memikirkan mayat aneh yang dia temui sebelumnya, Liu Lianxia merasa tidak nyaman. Saat Kakak Yu kembali, dia akan memberitahu kita bagaimana cara pergi dari sini, kata Su Lengyun dengan tenang. Karena lingkungan sekitar terlalu damai, semua orang merasa sedikit lega. Banyak murid perempuan berjalan menuju mata air jernih dan membasuh muka mereka dengan mata air jernih tersebut. Sekelompok murid perempuan lainnya berkumpul di sekitar Su Lengyun dan mulai bergosip. Guru, siapakah Kakak Yu yang ada di mulutmu? Dia terlihat lebih muda darimu. Bagaimana kamu memanggilnya saudara laki-laki? Apakah dia teman bermain masa kecil guru? Saya pikir dia adalah kekasih masa kecil guru. Bab 267. Menghadapi keraguan para murid, Su Lengyun tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum dengan lembut. Apa hubungan antara dia dan Fang Yu? Kerabat, teman, dia sendiri tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang pasti adalah, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, murid-murid ini tidak akan mempercayainya. Lagi pula, istilah keabadian terlalu misterius bagi orang awam. Sekelompok murid perempuan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, namun Su Lengyun tidak menanggapi. Oh, tolong berhenti mengganggu guru. Liu Lianxia melangkah maju dan berkata dengan keras. Lianxia, apakah kamu tahu cerita di dalamnya? Beritahu kami secepatnya. Beberapa murid perempuan mengepung Liu Lianxia lagi. Tidak ada cerita di dalam. Hubungan antara guru dan Fang Yu sangat murni. Ini benar-benar berbeda dari apa yang Anda pikirkan, kata Liu Lianxia. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan ini, tetapi begitu dia mengatakannya, itu justru membuat para murid perempuan semakin bersemangat. Sangat murni, itu tidak murni. Sementara murid-murid ini terus bertanya, ekspresi Su Lengyun sedikit berubah. Dia merasakan aura sekelompok prajurit mendekat. Dia segera berdiri dan menoleh untuk melihat hutan di belakangnya. Sekelompok orang keluar dari hutan, dipimpin oleh seorang pria berjubah hijau dengan janggut yang tidak terawat. Fraksi Gosok, Pang Tao. Itu mereka. Rasa dingin muncul di wajah cantik Su Lengyun. Tuan Istana Su, kita bertemu lagi. Kita benar-benar ditakdirkan. Pang Tao memandangi wajah sempurna Su Lengyun, matanya berbinar. Para murid sekte Gosok yang berdiri di belakang Pang Tao, juga melihat langsung ke arah murid perempuan Istana Embun Beku. Terutama Liu Lianxia, yang menarik perhatian sebagian besar murid. Setelah melihat wajah cantiknya di pintu masuk lembah kejatuhan abadi, murid-murid ini tidak bisa lagi melupakan wajah Liu Lianxia. Bahkan setelah memasuki lembah kejatuhan abadi, yang mereka pikirkan hanyalah sosok cantik ini. Sekarang, mereka benar-benar bertemu. Menurut apa yang dikatakan Pang Tao sebelumnya, dapatkah mereka? Pang Tao, apa yang ingin kamu lakukan? Su Lengyun mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dari mata Pang Tao, dia bisa dengan jelas merasakan kebenciannya. Tuan Istana Su, tidak perlu bersikap dingin. Dendam antara kedua sekte kita adalah masalah generasi sebelumnya. Kita harus bersahabat satu sama lain sekarang. Pang Tao tersenyum. Melihat senyuman di wajah Pang Tao, mata Su Lengyun penuh rasa jijik. Kami, Istana Embun Beku, tidak akan berinteraksi dengan faksi Gosok Anda, kata Su Lengyun dingin. Senyuman di wajah Pang Tao langsung memudar, cahaya terang melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, kita hanya bisa menjadi musuh. Sebelum Su Lengyun dapat berbicara, Pang Tao mencibir dan berkata, kalau begitu, sementara tidak ada orang lain yang ikut campur, mari kita selesaikan keluhan generasi sebelumnya. Su Lengyun memandang Pang Tao dengan dingin. Dia tahu, bahwa ini adalah ide awal Pang Tao. Pang Tao, aku memasuki lembah kejatuhan abadi hanya untuk memimpin murid-muridku mencari pengalaman, dan aku tidak ingin berkonflik denganmu. Su Lengyun berkata dengan mata dingin, tetapi jika kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan mundur. Pang Tao memunculkan senyum bercanda di wajahnya dan berkata,
Kalau begitu aku akan mempelajari metode rahasia Istana Embun Bekumu. Setelah mengatakan itu, Pang Tao berbalik dan berkata kepada murid-murid Sekte Gosok, ingat, pihak lain adalah musuh bebuyutan Sekte Gosok kita, jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ya, Tuan. Mata semua murid laki-laki bersinar dan mereka memandang murid perempuan Istana Embun Beku. Lawannya semuanya perempuan, yang memberi mereka keuntungan psikologis. Hati Su Lengyun mencelos. Dia awalnya mengira Pang Tao hanya ingin melawannya. Tanpa diduga, Pang Tao ingin melancarkan pertarungan habis-habisan antara kedua sekte tersebut. Murid dari Sekte Gosok semuanya berada di atas peringkat ke-10 Xiantian. Sedangkan untuk Istana Suanghan, sebagian besar alam budidaya muridnya masih berada di tingkat ke-7 atau ke-8 Xiantian. Murid-murid ini hampir tidak memiliki pelatihan tempur yang sebenarnya sejak bergabung dengan Istana Embun Beku. Alasan mengapa Su Lengyun membawa mereka ke lembah kejatuhan abadi, adalah untuk meningkatkan pengalaman praktis mereka. Tanpa diduga, sebelum mereka sempat berlatih, mereka menghadapi serangan dari Sekte Gosok. Namun melihat senyuman bercanda di wajah Pang Tao, Su Lengyun tahu, bahwa ia telah merencanakannya sejak lama. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Su Lengyun menoleh untuk melihat murid-muridnya dan berkata dengan suara yang dalam, ingat semua keterampilan praktis yang saya ajarkan sebelumnya, dan pastikan untuk menghadapinya dengan tenang. Para murid memandang Su Lengyun dengan ekspresi serius dan tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis. Saya mengerti, Guru. Semua murid menjawab serempak, dengan mata tegas. Meskipun mereka bergabung dengan Istana Suanghan karena mengagumi seni bela diri. Hanya ada sedikit pejuang wanita di dunia seni bela diri, dan mereka sering mengalami diskriminasi. Kini, saatnya mereka membuktikan kekuatannya. Liansha, di antara begitu banyak orang, kamu adalah satu-satunya yang memiliki pengalaman praktis. Kamu harus menjaga kakak perempuanmu. Su Lengyun menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan pesan kepada Liu Liansha. Liu Liansha mengangguk. Saat ini, Pang Tao sudah bergegas dengan senyuman liar di wajahnya. Su Lengyun langsung menyapanya. Sekte Gosok dianggap sebagai sekte kelas menengah ke atas di Huaibei, dan kekuatannya tidak lemah. Sebagai kepala Sekte Gosok, Pang Tao adalah orang yang kuat di bidang seni bela diri. Tidak mudah bagi Su Lengyun untuk mengalahkannya. Pang Tao dengan cepat mendekati Su Lengyun dan menyerang dengan telapak tangannya. Mata Su Lengyun dingin, dan tangannya yang putih seperti batu giok didorong ke depan. Ledakan, terdengar suara keras, dan kedua belah pihak secara resmi mulai bertarung. Murid dari Sekte Gosok dan Istana Frost juga mulai bertarung. Bang, 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 ada suara keras di gua di luar lembah kejatuhan abadi, dan tanah bergetar. Fang Yu bertarung dengan kerangka itu. Setelah beberapa kali gagal memecahkan dinding batu yang berubah menjadi cermin, Fang Yu menyerah untuk sementara waktu. Pertama-tama dia harus mematahkan kerangka yang mengganggunya, dan kemudian perlahan mempelajari dinding batu itu. Namun, kemampuan kerangka ini untuk menahan pukulan jauh melebihi imajinasi Fang Yu. Fang Yu meninjunya 3 hingga 5 kali berturut-turut, tetapi tulangnya yang tampak rapuh tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Jika ada orang luar yang hadir pada saat ini, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kerangka putih benar-benar bertarung dengan seseorang dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, kecepatan gerakan mereka dan kekuatan setiap serangan jauh melebihi prajurit biasa. Semakin dia bertarung dengan kerangka ini, Fang Yu semakin bersemangat. Sudah lama sekali ia tidak bertemu lawan seperti ini, yang bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat dan bertahan lebih dari puluhan ronde, meski pihak lain hanyalah kerangka. Fang Yu sangat menikmati proses pertarungan, sehingga dia tidak mau menggunakan 10% tambahan kekuatannya, karena takut menghancurkan kerangka itu sepenuhnya. Ayo bertarung lebih lama lagi. Aku sudah lama tidak memiliki rekan latihan yang kuat. Selama pertarungan, Fang Yu bahkan menggunakan beberapa set teknik tinju yang sudah lama tidak ia gunakan. Meskipun skeleton tidak bisa melawan, Fang Yu menahan pukulannya, jadi skeleton baik-baik saja dengan beberapa pukulan satu demi satu. Tentu saja, ini juga berhubungan dengan kuatnya tulang kerangka. Jika itu adalah prajurit biasa,
dia pasti sudah jatuh ke tanah dan mati sejak lama setelah menerima beberapa pukulan dari Fang Yu. Tepat ketika Fang Yu dan kerangka itu bertarung sengit, Fang Yu tiba-tiba merasakan momentum yang sangat kuat muncul di pegunungan di belakangnya. Aura seorang biksu di tahap Nas Chen Sol. Fang Yu tertegun dan menoleh. Untuk sesaat, wajah Fang Yu terkena pukulan kerangka. Ledakan. Fang Yu terbang mundur lagi. Menggunakan energi sejatinya, Fang Yu dengan cepat menstabilkan tubuhnya, berbalik dan menatap ke langit. Sesosok tubuh yang tertutup udara hitam jatuh dari ketinggian. Ketika sosok itu jatuh ke tanah, Fang Yu dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah seorang wanita dari Sekte Yinsa yang pernah dia temui di pintu masuk lembah kejatuhan abadi sebelumnya. Wanita itu mendarat di tanah dan tertegun sejenak ketika dia melihat Fang Yu di depannya. Dia terkesan dengan penampilan Fang Yu dan bertanya-tanya mengapa Fang Yu muncul di tempat ini. Tapi saat ini, dia mengabaikan Fang Yu dengan sempurna. Hal jahat ada di gua depan. Jika itu benar-benar sisa-sisa makhluk abadi, dia bisa melepaskan jiwa Master Sekte. Biarkan Master Sekte melihat terang hari lagi. Wanita itu langsung masuk ke dalam gua. Ada kerangka di dalam, dan kamu mungkin bukan lawannya. Fang Yu mengingatkannya sambil menatap punggung wanita itu. Mendengar kata kerangka, langkah kaki wanita itu terhenti. Memang ada kerangka di dalam gua. Tampaknya legenda itu benar adanya. Sisa-sisa makhluk abadi benar-benar ada. Berpikir seperti ini, wanita itu berjalan lebih cepat. Adapun apa yang dikatakan Fang Yu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Bukan lawan. Konyol. Baru saja, dia menyerap kekuatan kultivasi dari 13 bawahannya. Hal ini memungkinkan dia, yang awalnya hanya memiliki ranah master bela diri, untuk sementara waktu menguasai kekuatan ranah martial Sein. Sekarang dia yakin bahwa dia bisa bertarung tidak peduli level lawan apa yang dia temui. Bab 268. Fang Yu memperhatikan wanita itu berjalan ke dalam gua, matanya sedikit menyipit. Aura kultivasi wanita ini memang termasuk dalam tahap Nas Chen Sol. Tapi nafas ini tidak stabil dan sangat berfluktuasi. Ini jelas bukan kekuatannya sendiri. Sekte Yinsa. Fang Yu tidak khawatir wanita itu akan mengambil barang-barang dari dinding batu setelah masuk. Karena dia tahu wanita bukanlah tandingan kerangka itu. Bahkan dia butuh usaha untuk mendapatkan kerangka itu, apalagi yang lain. Ledakan. Segera, suara teredam terdengar dari dalam gua. Sesosok terbang keluar, itu adalah wanita itu. Jejak darah mengalir dari sudut mulut wanita itu, jelas dia berhasil diserang oleh kerangka itu. Sudah kubilang, kamu bukan tandingannya, kata Fang Yu sambil tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, ekspresi wanita itu terasa dingin di balik tabir. Beraninya pemuda ini mengejeknya. Sebagai pelindung agung Sekte Yinsa, siapa yang tidak akan merasa sangat takut dan hormat saat melihatnya. Jika tidak ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, wanita itu akan mendidik Fang Yu tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, kita masih harus ambil tulangnya dulu. Wanita itu masuk ke dalam gua lagi. Melihat kerangka yang duduk di depan dinding batu, mata wanita itu berbinar. Kelainan kerangka ini semakin menegaskan keistimewaannya. Ini adalah sisa-sisa yang abadi. Itu adalah wadah terbaik untuk jiwa pemimpin sekte. Tapi sebelum itu, kerangka itu harus ditekan sepenuhnya. Jika tidak, jiwa master sekte tidak bisa masuk. Aura wanita itu meledak, dan dia mengambil tindakan dengan berani. Di luar gua, Fang Yu hendak memasuki gua, ketika lingkaran cahaya muncul di tanah di depannya. Aduh, terjadi lagi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berdiri di sana. Ada cahaya di dalam aperture. Kemudian, kepala Zeng dari Sekte Tianxing muncul di depan Fang Yu. Melihat Fang Yu di depannya, Tuan Zeng tampak murung dan berkata dengan suara yang dalam, "Kaulah yang melukai serius Penatua Chang dan Penatua Xiao, kan? Apakah kamu berbicara tentang dua orang di gunung sebelumnya?" "Benar. Aku mengalahkan mereka," jawab Fang Yu dengan tenang. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, Tuan Zeng menjadi semakin marah. Tapi dia ingat pengingat Penatua Chang sebelum dia koma. Hati-hati dengan orang ini. Aura budidaya Fang Yu di depannya hanya pada tingkat bawaan, tetapi ia dapat dengan mudah melukai dua tetua tingkat Grandmaster. Jelas sekali,
Kekuatannya jauh melebihi aura kultivasi yang ditampilkannya. Ini adalah area terlarang dari Sekte Tianxing kami. Mengapa Anda mendobrak masuk? Sekte Tianxing kami membuka lembah kejatuhan abadi untuk Anda masuki guna memberi manfaat bagi sebagian besar murid Sekte, dan memberi mereka tempat yang baik. Di dalam negeri berdasarkan pengalaman, kamu melanggar peraturan dan bahkan melukai sesepuh Sekte Tianxingku, Kepala Sekolah Zeng berkata dengan dingin. Melihat lelaki tua ini masih berbicara omong kosong, Fang Yu menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata, bersatu dengan Sekte Dewa Penyihir, kamu ingin membunuh semua orang yang memasuki lembah kejatuhan abadi. Jika berita ini tersebar, Sekte Tianxing Anda. Diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah Kepala Zeng berubah drastis dan dia menyela kata-kata Fang Yu. Melihat ekspresi paniknya, senyum Fang Yu menjadi lebih cerah dan dia berkata, kalian benar-benar berani. Bahkan sekte kultivator jahat yang paling terkenal, sekte pembantaian 3000 tahun yang lalu tidak berani melakukan hal semacam ini. Kamu, wajah Tuan Zeng berubah menjadi biru dan ungu. Selain dia, hanya sedikit orang di sekte Tianxing yang tahu tentang kerja sama dengan kultus Wushan. Hal ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak luar, jika tidak maka akan menjadi bencana. Belum lagi akuntabilitas asosiasi seni bela diri, perang salib sekte lain saja dapat mendorong sekte Tianxing mereka ke jurang yang dalam. Wah, tidak mungkin kamu pergi dari sini hari ini. Kepala Sekolah Zeng berkata dengan wajah muram dan suara dingin. Fang Yu tersenyum menghina dan hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di dalam gua. Ekspresi Tuan Zeng berubah dan dia berbalik untuk melihat ke dalam gua. Siapa di dalam sana? Gua ini adalah tempat warisan sekte Tianxing mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya selama bertahun-tahun. Sesosok terbang keluar, itu adalah wanita itu. Sekte Yinsa. Kepala Zeng jelas mengenali wanita ini, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari sekte Yinsa juga akan datang ke tempat ini. Wanita itu tidak punya waktu untuk peduli pada Tuan Zeng saat ini. Dia hanya punya satu tujuan, kerangka itu. Tapi kekuatan kerangka itu terlalu kuat. Meskipun dia telah menyerap budidaya begitu banyak bawahannya dan memiliki kekuatan alam martial Sein, dia masih bukan tandingan skeleton. Brengsek. Tentu saja wanita itu tidak mau menyerah dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Hentikan. Kepala Sekolah Zeng tampak jelek dan berteriak. Jangan khawatir, kerangka di dalamnya cukup untuk melindungi isi gua. Dia tidak bisa mengambilnya. Saat ini, Fang Yu berkata kepada Kepala Zeng. Kepala Zeng menoleh untuk melihat Fang Yu, menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu juga pernah ke sana? Iya, kami bahkan bertengkar dengan kerangka itu. Fang Yu mengangguk. Kamu? Kepala Zeng masih ingin bertanya. Saat ini, Fang Yu maju selangkah dan langsung menghilang. Aku tidak punya waktu untuk berdiri dan ngobrol denganmu. Fang Yu berkata dengan tenang dan muncul di belakang Tuan Zeng. Sebagai orang kuat di puncak seni bela diri, Master Zeng bereaksi sangat cepat. Di belakangnya, ledakan energi sejati langsung meledak, berniat untuk meledakkan Fang Yu. Namun sayangnya, Fang Yu tidak mau membuang waktu saat ini. Tulang di bawah kulit bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan Zenki dari Tuan Zeng tidak membuat Fang Yu menjauh. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan punggung Tuan Zeng. Tusukan. Kekuatan telapak tangan ini membuat udara meraung. Saat ini sudah terlambat untuk menghindar. Wajah Tuan Zeng berubah drastis, dia menggigit bibirnya dan menggunakan darah untuk memanggil senjata ajaib untuk perlindungan. Bas. Cahaya keemasan menyebar keluar, membentuk perisai pelindung di belakang Master Zeng. Telapak tangan Fang Yu membentur perisai. Ledakan. Perisai itu langsung runtuh. Tuan Zeng memuntahkan seteguk darah, mencondongkan tubuh ke depan dan terbang menjauh. Dia terjatuh dengan keras di atas batu yang jaraknya puluhan meter dan tidak bisa bangun lagi. Fang Yu memandang pemimpin Zeng yang jatuh ke tanah, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia sepertinya pernah melihat metode perlindungan diri guru Zeng sebelumnya di suatu tempat. Cermin Xuan Luo. Ini adalah metode cermin Xuan Luo untuk melindungi Tuhan. Fang Yu maju selangkah, melintasi jarak puluhan meter, dan sampai di depan Tuan Zeng. Tuan Zeng sedang berbaring telentang, sekarat,
tetapi belum sadarkan diri. Dia memandang Fang Yu, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan hanya merasakan kengerian di hatinya. Hanya tamparan, hanya dengan satu telapak tangan, dia dikalahkan. Jika cermin itu tidak berfungsi pada saat kritis, dia pasti sudah mati sekarang. Kamu seharusnya memiliki cermin pecah di tubuhmu, kan? Fang Yu bertanya. Wajah Tuan Zeng menjadi pucat dan dia terdiam. Fang Yu berhenti bicara, berjongkok, dan melepas tas penyimpanan dari pinggang Tuan Zeng. Kamu mengambil begitu banyak tas penyimpanan orang, jadi tidak terlalu berlebihan bagiku untuk mengambil satu darimu, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Hati Tuan Zeng tenggelam. Pemuda bernama Fang Yu di depannya benar-benar tahu segalanya. Jika anak ini tidak dilenyapkan, Sekte Tianxing dan Sekte Wushen akan dihancurkan bersama. Tapi kekuatan Fang Yu sungguh menakutkan. Sebagai orang kuat di puncak Wuzun, dia bahkan tidak bisa menangkap satu pun telapak tangannya. Aku harus memberitahu Uskup Yuan. Biarkan dia menggunakan formasi pengorbanan darah untuk menyingkirkan anak ini. Kepala sekolah Zeng berpikir dalam hati. Fang Yu mengambil tas penyimpanan manajer Zeng dan melihat barang-barang di dalamnya. Kantong penyimpanan ini memiliki kapasitas yang sangat besar, berisi banyak bahan obat tingkat ribuan tahun, ramuan berkualitas tinggi, banyak bahan tempah, dan rahasia teknik. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan hal ini. Di pojok tas penyimpanan, dia melihat cermin pecah. Benar saja, itu adalah pecahan cermin Xuan Luo. Termasuk 2 keping yang dia dapatkan di Huaman Luo, dia kini memiliki total 3 keping cermin Xuan Luo di tangannya. Tidak buruk. Fang Yu memasukkan tas penyimpanan ke dalam sakunya. Ledakan. Saat ini, gua di belakangnya kembali meletus dengan suara keras. Wanita itu terjatuh dengan keras ke tanah di luar gua, dengan banyak luka di tubuhnya dan terengah-engah. Pada saat ini, kepercayaan dirinya telah hancur hingga ke inti. Kekuatan kerangka itu tidak setingkat miliknya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat melukai kerangka itu. Bagaimana aku bisa, pikir wanita itu. Sudah hampir waktunya. Aku tidak bisa membiarkan Su Lengyun dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Aku harus menyingkirkan kerangka ini. Sementara wanita itu berpikir, Fang Yu berjalan mengelilinginya dan masuk ke dalam gua. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan nafas di dinding batu di belakang kerangka itu. Pasti ada hubungannya dengan Reiki intensitas tinggi. Bab 269. Wanita itu menatap punggung Fang Yu, dengan ekspresi penuh penghinaan di balik tabir. Bahkan kekuatannya, yang telah melonjak hingga ke tingkat seorang suci bela diri, tidak sebanding dengan kerangka itu. Fang Yu masuk ke dalam gua, yang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Kekuatan yang dimiliki oleh kerangka itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang pejuang bawaan. Pemimpin Zeng, yang terbaring jauh, memanfaatkan Fang Yu untuk berbalik dan pergi, dan segera mengaktifkan teknik teleportasi. Lingkaran cahaya muncul di bawahnya. 2 detik kemudian, sosok Tuan Zeng menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Tianxing di atas menara. Uskup Yuan mengerutkan kening ketika dia melihat kepala Zeng yang terluka parah yang muncul di depannya. Kepala Zeng mengangkat dirinya dan memberitahu Uskup Yuan tentang Fang Yu. Kekuatan anak ini, aku khawatir itu telah melampaui level Wuzun. Tidak masalah, saya telah mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Dalam waktu setengah jam, semua orang di lembah kejatuhan abadi akan dikorbankan darahnya. Tidak ada yang tersisa, Uskup Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi Fang Yu, tidak berada di lembah kejatuhan abadi. Dia berada di luar lembah kejatuhan abadi, di tempat warisan sekte kita. Ada juga seseorang dari sekte Yinsa di sana. Wajah kepala sekolah Zeng sepucat kertas dan dia berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala Zeng, wajah Uskup Yuan menjadi suram dan tidak yakin. Ternyata rencana mereka sangat hati-hati. Tapi sekarang, kecelakaan sering terjadi. Setelah berpikir sejenak, mata Uskup Yuan bersinar dingin, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu, saya akan menggunakan metode lain untuk menyingkirkan kedua orang itu. Fang Yu masuk ke dalam gua lagi. Kerangka itu masih tergeletak di dinding batu. Begitu seseorang masuk, tulang-tulang itu meletus dengan aura yang menakutkan, dan cahaya perak mengalir di tulang-tulang itu.
Fang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Aku harus mengambil barang-barang di dinding batu. Saat berbicara, Fang Yu maju selangkah. Tengkorak itu segera berdiri dan bergegas menuju Fang Yu. Pupil Fang Yu bersinar merah, dan tulang di bawah kulit lengan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan. Saat kerangka itu berlari ke depan Fang Yu meraih salah satu lengan kerangka itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke samping. Ledakan, seluruh kerangka itu menabrak dinding batu di sebelahnya, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Fang Yu terus berjalan ke depan. Dinding batu berubah menjadi cermin lagi, memperlihatkan sosok Fang Yu. Fang Yu tahu betul bahwa orang di cermin bukanlah dirinya yang sebenarnya, dia juga tidak bisa memiliki kekuatan yang sama dengannya. Alasan kenapa ia tidak bisa menembus dinding batu, hanya karena gaya yang digunakan sebelumnya tidak cukup kuat. Mata Fang Yu tajam dan dia mengepalkan tangan kanannya. Bola ki merah muda segera mengembun di tangan kanan yang bersinar dengan cahaya kemasan. Aura menakutkan terpancar dari tinju itu. Kamu bukan orang yang aku pilih, dan kamu tidak dapat menyentuh warisannya. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar di dalam gua. Suara ini mengandung keagungan tertinggi dan dapat mengejutkan hati orang. Tapi Fang Yu tidak bergeming dan meninju dinding batu di depannya. Boom! Saat tinjunya menyentuh dinding batu, cermin itu langsung pecah dan menghilang. Tinju Fang Yu benar-benar menghancurkan seluruh dinding batu di depannya. Seluruh gua berguncang hebat, kerikil berjatuhan, dan hampir runtuh. Dinding batu di depan Fang Yu telah berubah menjadi tumpukan puing. Di antaranya ada kristal seukuran kepalan tangan, bersinar dengan cahaya biru terang. Ini adalah sumber Reiki intensitas tinggi. Mata Fang Yu bersinar, dan dia mengulurkan tangan kanannya, mencoba meraih kristal itu. Ledakan. Pada saat ini, kerangka itu tiba-tiba keluar dari tumpukan puing di dekatnya dan meninju bahu Fang Yu. Pukulan ini sangat kuat, tetapi Fang Yu menahannya dengan kuat tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia berbalik dan menendang kerangka itu. Kerangka itu ditendang keluar lagi. Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan meraih kristal biru bercahaya di tangannya. Hanya dengan memegang kristal ini, Fang Yu dapat merasakan energi spiritual agung yang terkandung di dalamnya. Kristal ini seharusnya menjadi kristalisasi dari pemilik budidaya kerangka selama hidupnya. Mengetahui bahwa waktunya semakin dekat, dia memadatkan budidaya seumur hidupnya menjadi kristal dan menyerahkannya kepada generasi murid berbakat di masa depan. Tapi dia tidak pernah menyangka, bahwa alih-alih menunggu murid dan cucu yang cocok untuk mewarisi, Fang Yu datang dan mengambilnya. Nak, segera letakkan warisannya. Aku akan mengampuni nyawamu. Suara agung itu muncul lagi, dengan nada marah. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Fang Yu tersenyum tipis, berbalik dan berjalan keluar gua. Ledakan. Pada saat ini, kerangka itu keluar dari reruntuhan lagi dan bergegas ke depan Fang Yu. Fang Yu memasukkan kristal budidaya ke dalam tas penyimpanannya dan melihat kerangka di depannya, matanya bersinar merah. Kalau begitu aku akan bertarung serius denganmu. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan meninju tulang di depannya. Kecepatan pukulan ini 2 kali lebih cepat dari saat dia bertarung dengan kerangka sebelumnya. Tengkorak itu tidak punya waktu untuk menghindar dan kepalanya dipukul oleh Fang Yu. Ledakan. Seluruh kerangka itu tenggelam beberapa inci ke dalam tanah. Tengkorak itu meninju perut Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak berusaha mengelak dan menahan pukulan itu. Kemudian, dia mengangkat lututnya dan menendang dagu kerangka itu. Ledakan. Kerangka itu ditendang keluar dan membentur dinding batu di belakang. Tapi ia dengan cepat bergegas kembali dan menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Situasi hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa menit yang lalu, skeleton masih bertarung bolak-balik dengan Fang Yu. Tapi sekarang, sulit bagi kerangka itu untuk menyentuh tubuh Fang Yu. Wah, siapa kamu? Suara agung itu muncul, nadanya penuh keterkejutan. Fang Yu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, siapa namamu? Pihak lain terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan enggan, saya adalah Tuan Tianxing, dan kultivasi saya telah mencapai puncak melampaui kesengsaraan selama hidup saya. Namun, saya selangkah lagi untuk dapat naik ke keabadian. Tuan Tianxing.
Fang Yu tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. 3 atau 4.000 tahun yang lalu, bumi penuh dengan energi spiritual, dan bakat-bakat di dunia keabadian muncul dalam jumlah besar. Ada banyak guru besar yang telah mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Nak, siapa kamu? Saya telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Kata Tuan Tianxing. Namaku Fang Yu, kata Fang Yu dengan tenang. Fang Yu. Tuan Tianxing sepertinya memiliki kesan tertentu tentang nama ini. Pada saat ini, kerangka itu kembali bergerak maju. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengembunkan bola energi merah muda di tinjunya. Saat kerangka itu muncul di depannya, Fang Yu meninju. Ledakan. Pukulan ini mengenai tulang dada kerangka itu dengan tepat. Seluruh kerangkanya terlempar seperti bola meriam. Fang Yu, Fang Yu. Apakah kamu Fang Yu yang memusnahkan Istana Api Ungu? Lord Tianxing berseru keras. Apakah kamu mengenalku? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Pada saat ini, Yang Mulia Tianxing terdiam. Nama Fang Yu membekas di hatinya begitu dia mendengarnya. Setelah mengenang, dia tiba-tiba teringat bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika dia menjadi biksu dalam tahap transformasi, terjadi sesuatu yang mengejutkan dunia keabadian. Fang Yu, Kepala Sekte Tiandao, Sekte kelas 3, yang hanya berada di tahap pemurnian Qi, sendirian menyerang Istana Xian, Sekte kelas 1. Dan dalam 7 hari, dia membunuh seluruh Istana Xian sampai sungai darah mengalir darinya. Tidak ada yang tersisa. Yang Mulia Tianxing tidak mengetahui detail masalah ini. Dia hanya ingat betapa terkejutnya dia ketika mengetahui hal ini. Dengan hanya tingkat budidaya tahap pemurnian Qi, dia sendirian memusnahkan Sekte kelas 1 dengan fondasi yang sangat kuat. Dengan keberanian dan kekuatan seperti itu, jika Anda melihat seluruh dunia keabadian pada saat itu, Anda mungkin tidak akan dapat menemukan yang lain. Selama periode pemurnian Qi, Fang Yu, kedua karakteristik ini sepenuhnya sesuai dengan pemuda di depan saya. Tapi Tuan Tianxing masih tidak percaya. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu, dan bahkan dia, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi, hanya memiliki kerangka dan kemauan yang tersisa. Dan Fang Yu sebenarnya masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, dia sebenarnya memiliki wajah seorang pemuda. Pada saat yang sama, budidayanya masih dalam tahap pemurnian Qi. Bagaimana ini dilakukan? Fang Yu, sihir macam apa yang kamu gunakan untuk dilahirkan kembali? Lord Tianxing bertanya dengan kaget. Aku belum pernah mati, mengapa aku harus dilahirkan kembali? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Ini tidak mungkin. Tuan Tianxing berkata dengan kaget. Keabadian hanya bisa dicapai oleh yang abadi. Bahkan dalam masa melampaui kesengsaraan, yang hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi abadi, masa hidup telah berakhir. Dan Fang Yu hanya memiliki tingkat budidaya periode pemurnian Qi, jadi mengapa dia bisa hidup selamanya? Kamu ini apa? Tuan Tianxing tidak bisa berkata-kata. Dia telah hidup selama lebih dari 2000 tahun, dan wilayahnya telah mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Dia tidak pernah lepas kendali seperti hari ini. Bab 270. Ini, tekad Tuan Tianxing hampir habis. Tujuan awal meninggalkan surat wasiat ini, adalah untuk menunggu pewaris yang cocok muncul dan mengajari pewaris rahasia seumur hidupnya. Tapi sekarang, keinginan ini sepenuhnya habis untuk mengendalikan kerangka dan melawan Fang Yu. Tidak butuh waktu lama sampai kekuatan kemauan benar-benar hilang. Tuan Tianxing terdiam beberapa saat dan bertanya, Fang Yu, apakah kultivasimu benar-benar hanya pada tahap pemurnian Qi? Petik 2. Sayangnya, aku belum mampu menembus tahap pembangunan fondasi. Fang Yu menghela nafas dan berkata. Yang Mulia Tianxing terdiam beberapa saat dan bertanya lagi, pertanyaan terakhir, Anda bukanlah makhluk abadi, mengapa Anda bisa hidup selamanya? Saya juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini, kata Fang Yu. Yang Mulia Tianxing tidak bersuara lagi. Sisa tekadnya yang terakhir menghilang ke udara. Mata Fang Yu sedikit menyipit. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan biksu satu generasi di tempat ini, padahal itu hanya wasiat. Di luar gua, wanita dari Sekte Yinsa berjuang untuk bangkit dari tanah. Melihat gua yang akan runtuh di depannya, wanita itu tampak kaget. Apa yang terjadi di dalam?
Bahkan guanya akan runtuh. Wanita itu hanya peduli pada satu hal, yaitu kondisi kerangkanya. Setelah bertarung dengan kerangka itu, dia menjadi semakin bersemangat untuk kerangka ini. Dengan kekuatan tulang yang begitu menakutkan, jika jiwa Master Sekte dapat dirasuki, dia kemudian dapat menggunakan sihir untuk membentuk kembali daging dan darah. Kemudian suzerain akan pulih sepenuhnya dan bahkan melangkah lebih jauh. Saat itu, nama Sekte Yinsa akan menjadi kuat di seluruh dunia. Namun, kerangka itu jelas masih memiliki kesadaran. Mungkin itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Yang Abadi, mungkin itu disebabkan oleh sihir. Tapi tidak peduli apa, jika kerangka itu tidak sepenuhnya ditundukkan, jiwa pemimpin sekte tidak bisa dibiarkan mengambil alih. Bagaimana melakukan? Melihat gua di depannya yang akan menjadi reruntuhan total, wanita itu perlahan melangkah mundur, memikirkan solusinya. Dia begitu dekat dengan sisa-sisa Yang Abadi, dia tidak akan pernah menyerah. Ledakan. Saat wanita itu sedang berpikir, gua di depannya runtuh menjadi tumpukan puing, dan tiba-tiba terdengar suara keras. Sesosok terbang ke arah wanita itu. Ekspresi wanita itu berubah dan dia segera menyingkir. Boom! Sosok itu menabrak bebatuan di belakang. Wanita itu melihat posisi itu dan ekspresinya berubah. Yang menabrak batu itu sebenarnya adalah kerangka di dalam gua. Pada saat ini, kerangka itu tenggelam ke dalam reruntuhan dan tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ini, wanita itu berjalan menuju kerangka itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Jika kerangka ini benar-benar kehilangan pergerakannya, maka, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membiarkan jiwa Master Sekte mengambil alih. Segera, wanita itu berjalan menuju kerangka itu. Kerangka itu terperangkap di dalam batu, tidak bergerak, dan tidak lagi mengeluarkan nafas. Tulang perak yang sebelumnya bersinar telah meredup sepenuhnya. Ada retakan kecil yang terlihat dengan mata telanjang di tulang dada. Siapa yang bisa mengalahkannya seperti ini? Mata wanita di balik kerudung itu penuh dengan keterkejutan. Dia telah bertarung melawan kerangka ini dan tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Tapi sekarang, kerangka ini telah dipukuli hingga kondisinya sangat menyedihkan. Bahkan tulang dada pun retak. Apakah pria itu yang melakukannya? Memikirkan Fang Yu yang baru saja masuk ke gua di depannya, wanita itu terkejut. Namun, dia segera sadar. Sekarang adalah waktu terbaik. Jiwa Master Sekte harus segera dilepaskan. Wanita itu mengeluarkan tanda kayu berwarna gelap dari tas penyimpanan. Melihat tanda kayu di tangannya, wanita itu menggumamkan mantranya, dan kemudian menghancurkan tanda kayu itu menjadi beberapa bagian. Gumpalan asap hitam keluar dari papan kayu dan melayang menuju kerangka di depan. Gumpalan asap hitam ini dengan cepat menembus ke dalam tulang. Wanita itu melihat kerangka di depannya dan merasa sangat gugup. Menemukan tubuh yang cocok untuk ditinggali jiwa pemimpin sekte telah menjadi tugas utama sekte Yinsa mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, tugas ini akan segera selesai. Beberapa detik kemudian, tulang kerangka di depannya kembali bersinar dengan cahaya perak. Pada saat yang sama, gumpalan energi hitam dipancarkan. Nafas yang menyesakkan keluar dari kerangka itu. Wanita itu segera berlutut di tanah, bersujud dan berkata, "Bawahan Anda, Yan He, memberi penghormatan kepada Master Sekte." Klik, kerangka itu muncul dari batu yang dalam dan berjalan ke depan, berdiri di depan Yan He. Ia menatap Yan He, dan kemudian melihat tubuhnya sendiri. Ya, kerangka ini sangat bagus. Kerangka itu tidak membuka mulutnya, tapi Yan He bisa mendengar suara yang familiar. Itu adalah suara pemimpin sekte. Yah, dia sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sayang sekali masih ada beberapa kekurangan, kata pemimpin sekte Yinsa. Yan He mengangkat kepalanya dan menemukan Master Sekte sedang melihat celah di tulang dada. Master Sekte, retakan ini adalah ledakan. Tepat ketika Yan He hendak berbicara, suara keras terdengar di belakangnya. Sesosok muncul dari reruntuhan gua dan berdiri di belakang Yan He. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu memandang Yan He dan kerangka yang berdiri di depannya, matanya bergerak sedikit. Kehendak Tuan Tianxing telah hilang sepenuhnya, dan kerangka itu seharusnya telah kehilangan kendali sepenuhnya. Namun kerangka ini masih berdiri, dan memancarkan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali, pemilik kerangka ini telah berubah.
Melihat Fang Yu, wajah Yan He sedikit berubah dan hatinya terguncang. Runtuhnya gua dan retakan yang muncul di dada kerangka, mungkin adalah ulah pemuda yang hanya memiliki kultivasi bawaan di depannya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang memasuki gua sebelumnya. Sekarang, dia keluar tanpa cedera. Siapa kamu? Yan He berdiri, menatap Fang Yu, dan bertanya. Di lembah kejatuhan abadi. Semakin dalam Anda pergi, semakin kecil rentang pergerakannya. Tim dari banyak sekte bertemu. Dalam 10 menit terakhir, banyak tim sekte telah melihat kematian orang yang aneh dan mendadak. Secara bertahap, banyak tim sekte memiliki peringatan dini di hati mereka. Di lembah kejatuhan abadi, selain situasi yang mungkin ditemui di lembah, ada bahaya lain. Ada kekuatan yang membunuh orang. Di suatu tempat di dataran jauh di lembah kejatuhan abadi, 3 tim sekte bertemu. Para pemimpin dari 3 sekte, 2 ahli bela diri dan seorang guru besar sedang berbicara. Tuan Liu, apakah Anda baru saja melihat sekelompok mayat di jalan? Saya bertemu mereka juga, dan mereka ditemui tidak lama setelah memasuki lembah. Orang yang berbicara adalah Takeda, sesepuh Tong Xuanmen. Saya juga menemukan sekelompok mayat seperti ini. Kondisi kematian mereka sangat aneh. Shen Tianhe, pemimpin sekte Cunyang dan alam master bela diri yang berdiri di dekatnya berkata. Ya, kematian orang-orang itu terlalu aneh. Liu Mo, kepala sekte Po Feng dan seorang ahli bela diri, berkata dengan ekspresi serius. Yang meninggal semuanya adalah tim latihan dari berbagai sekte, tak ada yang tahu apa penyebab kematian mereka. Ucap Takeda dengan wajah pucat. Ini adalah wilayah sekte Tianxing. Kita harus mencari orang dari sekte Tianxing untuk bertanya dengan jelas. Shen Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh. Saya setuju, kita tidak bisa masuk lebih dalam, itu terlalu berbahaya, kata Liu Mo. Mereka bertiga sedang berbicara. Saat ini, angin sepoi-sepoi dingin bertiup. Saat Takeda hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya melebar, dan bola matanya menyembul. Sebelum Liu Mo dan Shen Tianhe sempat bereaksi, Takeda jatuh ke tanah, tidak bergerak. Penatua Wu, ada apa denganmu? Wajah Liu Mo sedikit berubah. Tapi Takeda tidak menanggapi. Bentak. Pada saat ini, terdengar suara jatuh ke tanah di belakang Takeda. Liu Mo dan Shen Tianhe melihat ke depan, dan jantung mereka berdetak kencang. Semua murid Takeda jatuh ke tanah. Wajah Shen Tianhe menjadi pucat, dia berlutut dan membalikkan tubuh Takeda ke tanah. Ekspresinya ketakutan, dan kulitnya sepucat kertas. Keadaan kematian dari mayat yang mereka temui sebelumnya sama persis. Kali ini, Takeda dan murid-muridnya mati mendadak di depan 2 ahli bela diri. Namun, tak satu pun dari kedua ahli bela diri itu yang memberikan peringatan apapun. Tim sekte Tongxuan sudah mati seperti ini. Ini, ada keterkejutan dan ketakutan di mata Shen Tianhe. Takeda, yang baru saja berbicara dengan mereka, meninggal seperti ini. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak tahu bagaimana Takeda meninggal. Pihak lain, aku khawatir, dia ingin membunuh semua orang di lembah kejatuhan abadi dengan cara ini, Liu Mo berkata perlahan, dengan nada ngeri. Apa yang akan kita lakukan? Shen Tianhe memandang Liu Mo dan bertanya. Liu Mo berpikir sejenak dan berkata, kita harus memberitahu semua orang yang masih hidup tentang situasinya. Kumpulkan semua orang dan temukan cara untuk menghadapinya.